Halo semuanya, kita dari kelompok PKN, nama saya Putri Nurifayani, NIM A15 2020 01762. Halo, aku Ardian Seribu Destin dengan NIM A15 2020 01945. Halo, aku Ali Akbari Quran, NIM A15 2020 01799. Oke, di sini kita akan membahas tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan martabat manusia. Di Indonesia, HAM diatur dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan juga diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada sejarah HAM di Indonesia. Ketika sebelum merdeka, pada masa penjajahan Belanda, konsep HAM di Indonesia belum sepenuhnya diakui. Ketika proklamasi kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, HAM diakui sebagai prinsip dasar negara. Ketika penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, pada tahun 1945, HAM secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, perkembangan HAM. Sejak itu, Indonesia terus mengalami perkembangan dalam memperjuangkan dan melindungi HAM dengan peningkatan kesadaran dan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Perlindungan HAM di Indonesia. Undang-Undang 1945 pada pasal 28B hingga 28C UUD 1945 mengatur tentang HAM dan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian peraturan perundang-undangan. Selain Undang-Undang 1945, Indonesia juga memiliki undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan HAM, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memantau dan melindungi HAM di Indonesia. Kemudian ada Pengadilan HAM. Indonesia juga memiliki pengadilan khusus untuk kasus pelanggaran HAM berat, yaitu Pengadilan HAM yang didirikan pada tahun 2000. Tantangan dalam melindungi HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM, meskipun ada upaya perlindungan, masih terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta diskriminasi terhadap minoritas. Kemudian ada kesadaran dan pendidikan. Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM dan memperkuat pendidikan mengenai HAM di semua tingkatan pendidikan. Upaya peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. Reformasi perundang-undangan. Terus dilakukan reformasi perundang-undangan untuk memperkuat perlindungan HAM, seperti revisi UU kekerasan dalam rumah tangga dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Advokasi dan kampanye. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dan individu melakukan advokasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan memperjuangkan perlindungan HAM di Indonesia. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tentang HAM diperluas ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan pemahaman di masyarakat. Kesimpulannya adalah HAM merupakan prinsip yang sangat penting dalam memastikan martabat dan kebebasan setiap individu. Di Indonesia, HAM diakui dan dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, tantangan dalam perlindungan HAM masih ada dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan HAM di Indonesia agar semua warga negara dapat hidup dengan adil, bebas, dan bermartabat. Berikut adalah penerapan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kebebasan berpendapat. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka secara bebas tanpa takut dihukum atau dibatas oleh pihak lain. Misalnya dalam diskusi kelompok, di media sosial, atau dalam pemilihan umum. Hak ini memungkinkan setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan yang mereka anut. Hak ini memungkinkan seseorang untuk beribadah
mengikuti praktik keagamaan, dan menjalankan keyakinan pribadi tanpa intervensi atau tekanan dari pihak lain. Kemudian ada hak privasi. Setiap individu memiliki hak untuk menjaga privasi dan kerahasiaan diri mereka. Ini berarti bahwa orang tidak boleh secara sembarangan dicuri informasi pribadi mereka seperti data pribadi, komunikasi pribadi, atau ruang pribadi mereka dihormati dan dilindungi. Hak kesetaraan. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan setara di semua aspek kehidupan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, usia, atau karakteristik lainnya. Misalnya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Hak keadilan dan perlindungan hukum. Setiap individu memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang efektif. Ini berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses ke sistem peradilan yang adil, mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan, dan dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Hak kesehatan. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Ini mencakup akses terhadap perawatan medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan yang memadai untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Implementasi HAM dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati HAM orang lain. Penting untuk menghormati hak-hak asasi manusia pada orang lain, termasuk hak untuk berpendapat dan kebebasan beragama. Hindari tindakan yang dapat membatasi hak ini atau menimbulkan diskriminasi. Yang kedua adalah menjaga privasi, menghormati privasi orang lain dan melindungi privasi pribadi sendiri. Hindari untuk mencuri informasi pribadi atau mengungkapkan informasi sensitif tanpa izin. Kemudian ada berpartisipasi dalam proses demokrasi, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk berperan aktif dalam pembentukan kebijakan publik dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Kemudian ada menghargai keberagaman, menghormati hak setiap individu untuk menjalankan agama dan kepercayaan mereka sendiri-sendiri. Kemudian untuk menerima dan menghargai keberagaman dalam masyarakat adalah bagian dari menghormati hak asasi manusia. Menolak diskriminasi. Tindakan diskriminasi orang berdasarkan ras, agama, gender, atau karakteristik lainnya, menghargai kesetaraan, dan mengatasi sikap atau tindakan diskriminatif. Di Indonesia terdapat beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi. Berikut ini adalah beberapa contohnya. 1 adalah kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur, sekarang menjadi Timor Leste. Pada tahun 1999, setelah referendum kemerdekaan Timur Timur, terjadi kekerasan massal yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia. Kejadian tersebut melibatkan pembunuhan, pemerkosaan, pengusiran massal, dan kekerasan lainnya terhadap warga sipil Timur Timur. Kasus ini melibatkan pelanggaran berat terhadap hak atas kehidupan, hak perlindungan dari penyiksaan, dan hak atas keamanan pribadi. Lalu yang kedua, ada kasus pelanggaran HAM dalam konflik Papua. Konflik antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis di Papua juga telah melibatkan pelanggaran HAM. Kasus-kasus tersebut meliputi tindakan penangkapan sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan, penyiksaan, dan eksekusi tanpa pengadilan yang adil. Pelanggaran ini melanggar hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas pengadilan yang adil. Kasus pelanggaran HAM terhadap aktivis dan pembela HAM. Beberapa aktivis dan pembela HAM di Indonesia telah mengalami intimidasi, ancaman, penangkapan sewenang-wenang, dan penindasan oleh aparat keamanan atau kelompok non-negara. Tindakan ini melanggar hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak atas keamanan pribadi. Kemudian, yang keempat, diskriminasi terhadap minoritas agama dan etnis.
Beberapa kelompok minoritas, agama dan etnis di Indonesia juga menghadapi diskriminasi. Mereka sering mengalami pembatasan dalam kebebasan beragama, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesulitan dalam mendapatkan hak-hak sosial dan ekonomi yang setara. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga merupakan pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan tersebut mencakup kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, dan praktik-praktik lain yang merugikan hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan HAM dan menegakkan keadilan dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran tersebut. Upaya seperti pembentukan pengadilan HAM, kemudian ada lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM, serta reformasi hukum dan kebijakan merupakan langkah-langkah penting untuk menjamin perlindungan HAM di Indonesia. Sekian materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye. Beberapa oh ya, sekian dari kelompok kami. Ayo langsung. Ulang. Bismillah. Besti dengan yang anu ya. Imuman bilang astagfirullah wes tak wes Berapa? wes udah mulai Mulai. Pelanggaran HAM. ya Allah aku yang sebar kan